Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra Hakim, NPM 18121111010. Di kesempatan kali ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, akan menjelaskan sedikit atau banyaknya mengenai lingkungan hidup di sekitar kita. Baiklah, langsung saja pada topik pembicaraan yang pertama mengenai kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis merupakan instrumen hukum baru dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. Kajian lingkungan hidup strategis baru diatur dalam Undang-Undang PPLH 2009 menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang PPLH 2009. Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisa yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terjadi dasar dan berintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Secara prinsip, sebenarnya kajian lingkungan hidup strategis adalah suatu self-assessment untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana, dan atau program KRP yang diseluruhkan oleh pemerintah dan atau pemerintahan daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kajian lingkungan hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrumen atau tools dalam rangkaian self-assessment untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana, dan atau program KRP yang disalurkan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evakuasi. Yang keempat, kajian lingkungan hidup strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan berintegrasi dalam pembangunan. Kajian lingkungan hidup strategis ini digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program agar dampak dan risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Selanjutnya mengenai perencanaan tata ruang terbagi menjadi dua. Yang pertama, penegasan tata ruang sebagai instrumen pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 14 huruf B Undang-Undang PPLH 2009. Tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam keterkaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, keterkaitan tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas dan dalam PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan perencanaan tata ruang, dan jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak dapat dinilai. Dan berikutnya mengenai baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan, atau benda lainnya. Menurut pengertian secara pokok, baku mutu adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi spesifikasi dari jumlah bahan pencemaran yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambien. Secara objektif, baku mutu merupakan sarana ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan ditujukan. Kriteria baku mutu adalah
Kriteria buku mutu adalah kompilasi atau hasil dari suatu pengelolaan data ilmiah yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kualitas air dan udara dapat digunakan sesuai objektif penggunaan tertentu. Adapun langkah-langkah penyusunan baku mutu lingkungan. Yang pertama, identifikasi dari penggunaan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi. Yang kedua, merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengelolaan dari berbagai informasi ilmiah. Yang ketiga, merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria. Yang keempat, merumuskan baku mutu ilmiah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan yang akan menghasilkan keadaan kualitas baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Yang kelima, membentuk program pemantauan dan penyempurnaan untuk penilaian apakah objektif yang telah ditetapkan tercapai. Adapun pembahasan kita mengenai AMDAL. AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak yang penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Adapun prosedur pelaksanaan AMDAL, yang pertama penapisan yang bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Yang kedua, pelingkupan. Pelingkupan merupakan pembatasan ruang lingkup. Pembatasan AMDAL difokuskan pada komponen-komponen tertentu yang sangat diperlukan. Maksudnya agar AMDAL menghasilkan data dan informasi lingkungan yang relevan sesuai dengan rencana kegiatan atau proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, kerangka acuan. Yang keempat, analisis dampak lingkungan atau disingkat ANDAL. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan atau disingkat RKL. Yang keenam, rencana pemantauan lingkungan atau yang disingkat RPL. Yang ketujuh, pelaporan. Adapun pembahasan kita mengenai UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pembatasan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun fungsi UKL dan UPL. Yang pertama, sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pembatasan lingkungan bagi departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen sektoral. Yang kedua, sebagai acuan penggunaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pembatasan lingkungan bagi pemerkarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan. Yang ketiga, sebagai instrumen pengikat bagi pihak pemerkarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Berikut formulir isian UKL dan UPL. Yang pertama, identitas pemerkarsa. Yang kedua, rencana usaha dan atau kegiatan dampak lingkungan yang akan terjadi. Yang ketiga, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan keempat, tanda tangan dan cat. Selanjutnya mengenai perizinan. Secara yuridis, formal definisi izin lingkungan ada dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH 2009 menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib ANDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Dari pengertian tersebut, maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib ANDAL atau UKL-UPL dalam tanda kutip upaya pemerintah lingkungan dan upaya pelindungan hidup. Berikut izin lingkungan diperoleh melalui tanpa kegiatan yang meliputi. Yang pertama, penyusunan ANDAL dan UKL-UPL. Yang kedua, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL, UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Kewenangan penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya dan rekomendasi UKL UPL-nya.
Menteri, gubernur atau bupati atau wali kota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL, UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati atau wali kota. Berikutnya mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, penggunaan instrumen ekonomi selayaknya dapat segera diterapkan karena dari satu sisi instrumen tersebut dapat mempengaruhi estimasi harga, tetapi juga dapat memberikan suatu keputusan perilaku bisnis atau usaha yang lebih menguntungkan, konservasi sumber daya, dan pemulihan lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong konsumen agar tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam, misalnya air atau energi. Yang ketiga, melakukan retribusi limbah atau emisi bagi suatu kegiatan yang mengeluarkan limbah cair atau gas ke media lingkungan. Yang keempat, melakukan deposit refund, yaitu memberikan sisa produk seperti bahan-bahan organik atau plastik dari konsumen untuk didaur ulang kembali. Yang kelima, mewajibkan suatu kegiatan usaha untuk menyerahkan dan di kinerja lingkungan sebagai pemimpinan bahwa pelaku kegiatan usaha akan melaksanakan reklamasi atau konservasi lingkungan hidup akibat dari kegiatan. Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari instrumen pencegahan pembangunan dan kegiatan ekonomi, meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencangkup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, mekanisme kompensasi atau limbah jasa lingkungan hidup antar daerah, instalasi biaya lingkungan hidup, instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana pengulangan pencemaran dan kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dana amanah atau bantuan untuk Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPLH ini. Pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang di dalamnya menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan ketentuan ruang dengan semua benda. Adapun fungsi lingkungan hidup, yang pertama sebagai tempat untuk bertahan hidup, yang kedua sebagai tempat untuk bersosialisasi, yang ketiga sebagai tempat untuk mencari kekayaan, yang keempat sebagai tempat untuk mendapatkan hiburan, yang kelima sebagai sarana edukasi, yang keenam sebagai sumber kebudayaan. Berikutnya mengenai anggaran berbasis lingkungan hidup. Dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang PPLH, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai yang pertama kegiatan perlindungan dan pengelolaan hidup, yang kedua program pembangunan dan berwawasan lingkungan hidup, yang ketiga pemerintahan wajib mengalokasikan anggaran dan alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Yang keempat, selain ketentuan berbagai maksud dalam pasal 45 dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan atau ARI adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Analisis risiko lingkungan atau ARI diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan melakukan analisis risiko lingkungan. Diharapkan pihak manajemen dan lebih mudah untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan akan sangat bermanfaat dalam audit lingkungan. Penerapan dari ARI ini sendiri diperlukan kepada industri-industri yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun. Dalam hal yang berkaitan dengan aspek sosial, terdapat 3 macam risiko
ekologis yang muncul dari hal tersebut, yakni risiko fisik, yang kedua risiko mental, yang ketiga risiko sosial. Ada 4 langkah dalam menentukan aspek dan dampak lingkungan, yaitu yang pertama, identifikasi secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram alir atau tabel. Yang kedua, identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat. Yang keempat, evaluasi dampak yang berikut mengenai audit lingkungan. Selanjutnya mengenai instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, terbagi menjadi 5 macam. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tahun 2002 Pasal 33 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lindung Hidup. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 sampai dengan 2009, Pembangunan Nasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Yang kelima, Permen Nomor 5 tahun 2012 tentang kewajiban wajib AMDAL. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.